sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat, saat ini saya ingin berbincang dengan pendiri Yayasan Hafara, sahabat saya, Mas Habib. Apa kabar Mas? Assalamualaikum. Iya, Mas Habib ini adalah pendiri Yayasan Hafara yang saat ini konsentrasinya adalah mengasuh dan memelihara ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Ya, yang menarik dari yayasan ini adalah salah satu peraih organisasi sosial berprestasi juga tahun berapa Mas? Waktu itu? 2009 ya, kalau tempat saya 2012, berarti Mas Habib lebih dulu ya. Nah, Mas Habib ini adalah mantan anak jalanan, ya kan Mas? Terus mantan pecandu juga, ya kan? Pokoknya mantan-mantan yang di jalan-jalan. Malu-maluin dong nih. Tetapi luar biasa karena sayangnya, rahmannya Tuhan kepada Mas Habib sekarang justru mendirikan satu yayasan, bahkan berprestasi tingkat nasional untuk orang-orang dengan gangguan jiwa ya Mas ya? Nah, sekarang berapa ini yang sudah ada di Hafara? Yang di dalam pondok itu ada 79. Saat ini di Pondok yang di pondok ada dua kan pondoknya? Ada Rumah Singgah. Oke, di Rumah Singgah? Di Rumah Singgah ada 25. Di Rumah Singgah ada 25 ini untuk penyandang. Bukan. Oh, berarti bukan ODGJ kalau Rumah Singgah? Bukan. Penyakit yang mengalami jantung bocor, ginjal, oh, tumor. berarti permasalahan dengan kesehatan. Iya, betul. Oke, tapi kalau yang di tempat yang di panti rehabilitasi itu sekarang untuk ODGJ dan lansia. Itu ada berapa? Itu ada 100. Ada 100, luar dan biasa. Dan dampingan kita yang di luar itu ada 256. 256. Nah, Mas Habib, kan panjenengan itu kan orang yang katakanlah juga terbuang dulunya ya. Terus kok mau gitu, tiba-tiba apa hidayahnya sampai akhirnya mengabdikan hidup untuk kemanusiaan? Saya waktu dulu tergaruk Mbak. Pakai beca. Beca ini bisa dilihat di Monumen Panti. Oh iya, yang saya ingat tuh ada becak ya. Saya pakai becak itu, tarik becak saya, masukin ke truk, digebukin saya, Mbak. Sama Satpol PP? Iya. Dulu terantip ya? Iya. Kalau mau gebukin saya, jangan gebukin ini negara hukum. Jangan semena-mena. Tambah diabetes saya. Paginya saya lepas, saya lapor Cak Nun. Oh, jadi waktu digebukin, dilepas, akhirnya ke Cak Nun waktu itu? Iya, Cak Nun ambil ini. Udah, kamu sekarang Pak Pusat Kodas bikinin notaris. Jadi akhirnya mulailah berdiri Yayasan Hafara itu sampai hari ini. Dan yang paling spesifik adalah pemakaman jenazah tanpa nama. Wow, saya dengar itu, pemakaman jenazah tanpa nama. Jadi Mas Habib menemukan orang-orang terlantar, bahkan orang-orang ODGJ di jalanan, kemudian dirawat, bahkan ada sampai meninggal, dan dimakamkan, diurus oleh Hafara ya waktu itu. Sampai saat ini masih Mbak. Sudah ada 100 penghuni. Jadi 100 penghuni yang sekarang dirawat. Dirawat di ODGJ yang ada di rehabilitasi ya. Dan saya memang salut, saya pribadi, saya mengenal Mas Habib udah kita puluhan tahun ya. Sama-sama di dunia organisasi sosial dan dunia kemanusiaan di Indonesia ini udah malang melintang ya, dari Sabang sampai Merauke kita udah. Tapi itu yang saya salut, bahwa ketulusan, ketekunan itu yang membuat kita bertahan. Ya, karena dan lagi nggak pernah. Selamat panjang umur baik, dan kita nggak akan berhenti untuk mencari muka di hadapan Tuhan. Benar. Jadi selama umur kita panjang, kita harus berbuat baik. Ya betul, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bermanfaat bagi sesama ya Mas Habib. Amin. Iya. Jadi, nah sahabat, kita akan mengunjungi panti rehabilitasi di mana Hafara saat ini memelihara beberapa ODGJ yang ada di bawah pembinaan Mas Habib. Ya Mas ya, nanti saya minta izin ya Mas, kita ke sananya. Karena saya dengan Mas Habib udah cukup lama. Aku tuh paling ini sih Mbak, udah pembina. Jadi apa dong? Anak-anak manggil saya nggak ada pembina, babe.
Oh, jadi kalau di sini Mas Habib dipanggil Babe? Iya. Asik. Bukan Babe begini loh, Babe beneran. Iya, Babe beneran. Iya, kalau kayak saya kan di mana-mana dipanggil Momi. Momi ya. Iya, benar. Aku kadang Momi, aku pembina. Aku sini Babe. Iya, jadi sama kita. Saya juga nggak suka dibilang pembina atau bahkan pemilik atau apa. Saya bilang nggak, saya ibu bagi anak-anak Indonesia lah gitu. Anak butuh aman saya kasih. Betul. Babe Mbak, bukan pembina. Pembina itu ada sejarahnya. Nah, bener. Itu yang membedakan, Mas. Kadang-kadang kan saya melihat ke beberapa yayasan itu penyandang permasalahan yang dibina di sana itu memiliki jarak yang begitu besar dengan pengurus dan pengasuhnya gitu. Itu kan akhirnya tidak ada kesamaan ya. Saya juga begitu. Saya bilang saya tidak pernah membedakan antara anak saya pribadi dengan anak-anak yang ada Tuhan titipkan ke saya. Sama Mas Habib kan juga begitu juga gitu. Anak ini titipan dari Tuhan. Pasti ada rezekinya yang ada Tuhan. Betul. Jadi kita pun sebenarnya alat dari Tuhan kan, untuk Tuhan berikan kita rezeki, kemampuan dan kemauan untuk mengasuh mereka yang terabaikan. Nah, sahabat, kita akan mengunjungi Panti Hafara. Nah, sahabat, setelah tadi kita berbincang dengan pendiri dari Yayasan Hafara, saat ini kita akan berbincang tentang teknis yang dilaksanakan di Panti Hafara ini, yaitu dengan Mbak Febri sebagai pengurus di sini ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Febri. Waalaikumsalam. Iya, senang sekali saya diterima di sini. Tadi sudah lihat dengan kegiatannya dan saya pingin ngobrol nih, pingin tahu lebih banyak lagi tentang Panti Hafara ini. Nah, Mbak, kan tadi saya waktu melihat itu mereka satu kamar itu ada beberapa orang ya. Nah, itu apa mereka nggak saling cakar-cakaran atau saling ribut gitu? Enggak pernah. Teman-teman itu malah dengan teman sekamarnya itu memiliki rasa sayang seperti sayang. Jadi punya solidaritas. Keluarga. Iya, solidaritasnya gitu. sangat tinggi. Jadi dengan teman sekamar itu mau berbagi, bahkan ketika misalnya ada pembagian makanan, temannya ada yang belum dapat, maka akan dibagi ke temannya. Oh gitu. Jadi mereka justru punya empati yang luar biasa sesama teman sekamar ya, Mbak. Iya. Nah, tadi kan kalau mereka ini rata-rata itu dikirim oleh keluarganya atau ditemukan di jalanan? Banyak, ada yang dari keluarganya, ada juga yang ditemukan oleh dinas sosial. Iya, maksudnya dari Satpol PP ketika ada pembersihan seperti itu ya. Lalu oleh dinas sosial dibawa ke sini untuk minta tolong dirawat oleh Hafara. Oke, jadi kan ini berarti di sini juga ada untuk pengobatan, ada kliniknya juga ya kan? Berarti didampingi oleh tenaga medis juga berarti? Iya. Medis dan paramedis ada di sini? Ada, cuman untuk kasus-kasus yang memang dirasa berat, kami tetap dirujuk, melakukan pemeriksaannya di rumah sakit meskipun kami memiliki dokter dan perawat di sini. Oh, jadi untuk kasus-kasus yang mungkin tidak terhandle di sini itu dibawa ke rumah sakit gitu. Berarti kerjasama dengan beberapa rumah sakit juga kan? Iya, dengan beberapa rumah sakit di DIY. Mbak, ini kan ODGJ ya. ODGJ itu kan permasalahan sosial yang sangat tidak menarik sebenarnya, karena saya tahu beberapa kadang-kadang dari pemerintahan daerah nih dikumpul yang ada di daerahnya, tiba-tiba malam-malam dibawa di drop di daerah mana gitu. Nah, Hafara ini justru membuka diri untuk merawat mereka kan. Nah, kenapa ODGJ? Kenapa kok ODGJ? Mungkin karena passionnya Mas Habib ya? Iya, karena pendiri yayasan sendiri dulu kan juga termasuk dari orang yang minoritas. Betul. ODGJ kan juga termasuk minoritas yang ketika mereka yang terabaikan, terbuang, bahkan terlantar ya. Dan itu yang saya salut dengan Mas Habib sebagai pendiri, sahabat saya itu kan memang luar biasa ya. Mereka Mas Habib sendiri dari anak jalanan, sempat jadi pecandu narkoba, pas segala macem gitu. Tapi pada akhirnya bisa mendirikan pusat rehabilitasi yang sangat luar biasa seperti ini gitu. Mbak, ada yang suka kabur nggak? Beberapa dari teman-teman yang ada di sini memang mungkin rindu dengan keluarganya, jadi ingin pulang. Jadi melakukan berbagai upaya untuk kemudian mereka ketemu dengan keluarganya bila masih ada keluarga. Gitu. Namun karena di sini ada keamanannya 24 jam, jadi sulit juga mereka mau kabur ya. Nah, Mbak, saya mau tanya, ini kalau yang mereka dikirim oleh keluarganya datang besuk nggak sih?
macam-macam. Ada yang rajin membesuk, ada yang setelah dikirim sampai di sini terus terserah dah gitu ya. Sudah pernah tidak pernah dikunjungi, tidak pernah kan ada beberapa yang ada keluarga yang kemudian mensupport untuk makannya, tapi ternyata ada juga yang sampai di sini lalu kemudian keluarganya udah tidak bisa dihubungi. Bahkan dan ketika memberikan nomor HP begitu sudah dihubungi lagi udah nggak bisa gitu ya. Jadi ya memang sih memprihatinkan ya, apalagi dengan permasalahan seperti ini seharusnya kan menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi kita mengetahui justru paling banyak di jalanan. Mbak, ini kan dengan masa pandemi nih, ada nggak sih mereka yang terpapar oleh COVID ini? Selama 2 tahun ini? Bersyukurnya selama ini kan untuk tamu-tamu yang bahkan dari pihak keluarga ketika mau masuk ke sini biasanya tes rapid dulu. Jadi memang dari panti ini menyediakan tes rapidnya. Jadi sebelum masuk sudah dipastikan bahwa mereka sudah negatif. Betul. Nah, tapi yang untuk di dalam sih ya alhamdulillah belum ada ya. Belum ada. Dan kami juga dapat fasilitas vaksin dari pemerintah. Oh ya, untuk vaksin sama di tempat saya juga anak-anak panti saya juga dapat vaksin dari pemerintah ya. Iya, nah, tapi kan gini Mbak, mereka ini kan ada pepatah mengatakan mens sana in corpore sano ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi saya lihat di beberapa mereka tubuhnya sehat tapi jiwanya nggak sehat ya. Berarti pepatah itu ada nggak benernya juga. Agak sulit menjawabnya itu. Kan saya lihat kalau lihat mereka itu justru sebenarnya mereka kan ketika mereka tidak di Hafara sebelum mereka ada di sini, kadang ada di antara mereka kan di jalanan nih. Tapi mereka kayaknya nggak pernah diare, nggak pernah keracunan, nggak kayak kita gitu loh. Kalau kita kan kena hujan sedikit udah sakit kepala gitu. Ya mungkin itu anugerah ya dari Tuhan ya. Nah, Mbak Febri lagi, kembali ke Mbak Febri sendiri. Kok mau sih Mbak ngurusin mereka? Karena kalau selama ini kenapa saya bisa sampai saat ini seperti ini? Karena dalam hidup saya selalu dibantu oleh orang banyak. Karena kayak kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus saling tolong-menolong. Iya, Mbak Febri kan S1-nya UGM, S2 juga UGM, ya kan? Tetapi akhirnya memilih untuk mengabdikan, mendedikasikan keilmuan, waktu, tenaga, pikiran itu ke Panti Hafara ini. Udah berapa lama Mbak? Saya di Panti Hafara dari tahun 2008. Wow, tapi sambil hampir 13 saya tahun ya? Kuliah juga. Iya, waktu itu ambil S2-nya ya. Sempat S1, S2 juga ya. Sambil di Hafara. Jadi waktu masih di Hafara yang lama ya? Iya, dari yang Hafara awal. Yang masih di kelurahan apa itu? Sebelumnya lagi. Oh, malah sebelumnya lagi. Sitaan Bang. Oh iya, benar-benar ya, waktu awal berdirinya Hafara malah ya. Oke. Nah, Mbak Febri dengan bekerja di sini, sempat nggak ada masalah dengan para binaannya? Tidak, saya malah merasa dengan binaan itu merasa kayak hubungan dekat. Kemarin sempat membatik bersama, jadi kayak dari teman-teman itu saya yang nilai seninya sangat kurang, itu teman-teman itu malah mereka ngajarin. Iya, diajarin. Itu bagi mereka yang sudah terrehabilitasi ya, maksudnya sudah sekian persennya sudah baik gitu ya, mungkin udah mencapai kembali seperti awal gitu ya. Nah, Mbak, tadi kan saya lihat ada yang dikunci nih, ada yang kayak pakai terali seperti di sel gitu, penjara gitu ya. Tapi ada juga yang tidak tadi yang di bawah. Itu kriteria mereka dari kadar sakit mentalnya atau seperti apa? Kalau yang masih di dalam kamar tidak boleh diizinkan keluar karena memang ketika di luar emosinya tidak terkendali. Oh, itu masih berarti mereka masih benar-benar dengan permasalahan dan mental ya. Kondisi kekuatannya teman-teman itu di luar nalar kita. Jadi kayak misalnya nanti teman-teman itu sedang dalam kondisi emosi tidak terkendali, nanti yang menenangkan banyak orang pun, kita pegang berbanyak pun tiba-tiba mereka punya kekuatan ekstra gitu ya gitu. Jadi kalau mereka yang sudah bisa lebih bersosialisasi secara normal itu ditempatkan di tempat yang rumah-rumah tadi, yang kamar-kamar yang tidak ada kuncinya ya. Iya, karena memang kalau teman-teman yang sudah tinggal yang di kamar yang biasa itu ketika berinteraksi dengan kita pun kemungkinan untuk emosinya meluap sangat kecil sekali. Jadi mereka sudah justru bisa berkomunikasi ya
Ya memang sih kalau kita memperhatikan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang ODGJ ini ketika awal mungkin masih nyambung ngomongnya. Kalau itu nggak kelihatan kalau dia, tapi lama-lama baru ketahui oh ya ini lagi memang dia punya permasalahan gitu ya. Nah, output dari mereka yang misalnya nih Mbak, kan ada mereka udah sampai lansia di sini. Bahkan tadi saya lihat ada yang nggak mau pakai pakaian ya. Memang dia begitu. Jadi memang dari pihak kami mengupayakan untuk teman-teman itu mendapat fasilitas terbaik. Cuman karena memang dalam kondisi yang tertentu sangat gitu ya sekali, iya. Jadi memang ada yang tidak mau dikasih pakaian apapun gitu ya. Apapun seperti itu. Iya. Nah, kan mereka kadang sampai tua di sini ya. Sampai tua, bahkan kalau yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya, outputnya itu kan berarti saat mereka meninggal ya, iya. Meninggal dunia. Nah itu diurus juga sampai pemakaman? Iya, kami tetap yang dari teman-teman di panti yang memang tidak memiliki keluarga dan kami kesulitan untuk menghubungi pihak keluarga. Langsung dimakamkan iya, di sini? Kita makamkan dan kebetulan karena di sini teman-teman beragama Muslim kebanyakan, ada beberapa yang non-muslim. Kalau yang muslim tetap kami kafani, kami sholatkan. Diselenggarakan sebagaimana layaknya jenazah harus diselenggarakan gitu ya. Kemudian baru kita makamkan di makam khusus dari Panti Hafara. Oh jadi Panti Hafara punya makam khusus? Iya. Iya karena saya lihat Mas Habib pernah punya program pemakaman gratis itu ya, yang untuk lansia terlantar atau ODGJ terlantar gitu ya. Nah peran pemerintah sendiri seperti apa Mbak untuk ke Hafara ini? Sebenarnya kita bersinergi dengan pemerintah, cuman kadang terkendalanya itu pemerintah kan untuk masyarakat di wilayah Bantul akan tercover oleh pemerintah Bantul. Oh, jadi otonomi nih. Iya. Jadi otonomi itu mengikuti KTP daripada penerima manfaat ya, daripada kliennya itu gitu. Jadi kalau mereka memang kayak tadi datang dari Malang, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari jauh-jauh itu harus diikuti dengan otonominya itu ya, karena dia nggak mungkin dapat fasilitas di kabupaten yang bukan daerah dia. Nah itu mungkin sahabat jadi harus menjadi pemikiran pemerintah ketika ada lembaga sosial yang menyelenggarakan, itu harus menjadi pemikiran juga. Itu sama Mbak tempat saya, karena anak-anak panti asuhan saya itu banyak juga dari luar, bahkan boleh dibilang 60-70% itu dari luar, dari Kabupaten Semarang. Nah, tetapi karena kita berusaha mendekatkan dengan dinas sosial setempat sehingga mereka mendapat kayak izin domisili yang seperti itu. Tapi mungkin kalau di sini belum ya Mbak ya? Kalau di sini kalau teman-teman yang memang kemudian terlantar, pemerintah kabupaten pun juga membantu maupun provinsi untuk kayak pemeriksaannya nanti kita laporan dulu dari dinas, nanti dari dinas akan membantu untuk pengobatannya dan lain sebagainya. Tapi pemerintah mensuplai obat-obatan? Kalau obat-obatan langsung tidak, tapi membantu untuk menerbitkan kartu jaminan sehingga sehingga mereka ketika berobat mereka mendapat fasilitas penerima bantuan iuran itu ya, PBI dari BPJS. Ini yang masuk ke jam kesos. Iya. Emang masih ada jam kesos? Kayaknya saya kemarin ngurus anak saya udah jam kesos udah nggak ada Mbak. Di ininya masih ada ya? Dibantu itu teman-teman, kebetulan bukan saya yang mengurus langsung, tapi teman-teman ketika mengurus itu masih bilangnya seperti itu, tapi fake-nya. Karena kalau kemarin kebetulan anak saya ada itu, kita pakai SKTM misalnya, atau kita pakai yang PBI itu, penerima bantuan iuran. Jadi BPJS yang iurannya ditanggung oleh negara gitu, oleh pemerintah. Masih ke kantor jam kesos sepertinya Ibu. Oh, tapi jam kesos ya. Ya mungkin juga atau sudah mungkin berubah, ya saya mungkin. kurang tahu. Karena kan kadang-kadang berubah seperti itu ya, kayak lembaga sosial juga berubah namanya gitu. Nah, Mbak, kendala tersulit menangani ODGJ itu apa sih? Kendala tersulit sebenarnya lebih ke kita membangun culture baru ke mereka, teman-teman, iya, bahwa mereka harus mandi sesuai sehari 2 kali. Bagaimana normalnya kehidupan orang iya, normal ya? Iya, kalau sembahyang bagaimana itu memang untuk itu mengubah culture kan. Iya, apalagi selama ini mereka maksudnya sebebas-bebasnya melakukan aktivitas apapun yang mereka mau, apalagi mereka yang biasa di jalan berkeliaran seperti itu ya, tiba-tiba didisiplinkan, itu memang agak
menjadi tantangan juga bagi pengurus kali ya. Tapi pada akhirnya mereka mau. Mereka mau dan mereka sangat kooperatif, apalagi kalau misalnya kita sudah kemudian dekat, minta tolong ini, itu teman-teman itu akan membantu dengan senang hati tanpa yang harus gini, tidak, yang penting pendekatan saja. Ketika Iya betul, sudah gimana dekat, approaching sudah kita enak. aja ya, approach kita kepada mereka. Saya Iya. pikir memang itu sih permasalahannya. Karena tidak semua orang juga bisa Mbak, nggak semua orang mau juga ngurusin yang begini kan. Jangankan ngurusin ODGJ, orang ngurusin orang yang waras saja masih mikir kan. Makanya saya angkat topi dan sangat salut ya kepada Hafara dalam hal ini. Nah, Mbak, selama masa rehabilitasi di sini, kalau ada yang sudah sehat, itu dikembalikan ke keluarga. Iya, ketika sudah dianggap sehat, sudah dianggap mampu untuk kembali masyarakat, ketika masih ada keluarganya, Mereka dikembalikan. kita kembalikan ke keluarga. Cuman beberapa kan memang kadang ketika sudah diantar ke sini, mereka punya warisan dijual, habis itu keluarganya sudah tidak ada, itu yang kami biasanya agak kesulitan. Jadi Dan mereka akan biasanya- menghabiskan waktunya di sini. Iya, nanti kita diajarin bekerja seperti kayak membuat batik, itu Oh, nanti diajarin kemudian membatik, dijual, nanti gitu. untuk hasilnya untuk biaya kehidupan sehari-hari. Sehari-hari mereka. Kalau yang Iya. untuk pria, membatik juga. Di sini malah kebanyakan yang membatik pria. Oh gitu. Iya. Yang bikin saya lihat kain-kain Iya, itu kan ya. shibori, iya. Berarti mereka juga punya kemauan untuk bisa mandiri dan berkarya ya sebenarnya. Iya. Nah, kalau dari daerah nih Mbak, dari kan ini Bantul ini masuk daerah istimewa Yogyakarta ya. Bantuan dari pemerintah daerah? Ada beberapa bantuan itu baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sebenarnya ada, dan kami bersinergi dengan berbagai dinas, tidak hanya satu dinas saja. Cuman memang tidak bisa mengcover keseluruhan dari dampingan yang ada di sini, tapi tetap kehadiran pemerintah di sini kita Terasa. rasakan. Oke. Begitu. Nah, Mbak, ada nggak permasalahan dengan warga sekitar? Kalau warga sekitar mungkin kalau di tempat yang kemarin Tempat yang lama ada, ya? iya, tapi kalau untuk yang saat Sekarang ini? warga sekitar itu malah mensupport. Jadi Ya, kayak itu ada sebenarnya itu yang paling membantu utama. sayur, Iya, betul. Berbagai bantuan tuh datang dari Masyarakat. warga sekitar. Iya, karena kan kadang-kadang kan tidak semua tempat atau wilayah itu mereka berkenan kalau wilayahnya misalnya ada lembaga sosial yang seperti ini kan gitu. Ya kita nggak bisa memaksakan juga karena sama kalau Hafara pernah terusir, kami juga pernah. Padahal tuh istilahnya panti asuhan ya, yang tidak begitu memberikan dampak yang Islam perlu ditakuti oleh masyarakat, tapi itu pun tidak diperbolehkan saat itu. Jadi saya juga sempat mengalami seperti Mas Habib, harus berpindah-pindah gitu. Sampai akhirnya kami memiliki tempat sendiri gitu. Nah, Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang memiliki keluarga dengan ODGJ? Kalau yang ingin kami sampaikan, ODGJ itu bukan aib. Betul. Itu keluarga kita yang perlu kita sayangi. Itu tuh memang teman-teman ODGJ itu istimewa, tapi itu bukan aib, dan kita harus menyayangi mereka agar mereka merasa memiliki keluarga. Jangan sampai mereka kemudian malah diterlantarkan, warisannya dijual lalu tidak diurusi. Kan kita Akhirnya makan sama-sama mereka sih. akhirnya terbiar di jalanan ya. Iya. Gitu. Memang kadang-kadang banyak masyarakat kita ya sahabat yang malu ketika memiliki keluarga yang dengan ODGJ atau disabilitas atau apapun lah itu gitu ya. Tetapi kita harapkan dengan adanya mereka justru harus lebih mengasah rasa sayang dan kasih kita ya Mbak ya. Iya, benar nah sekali. untuk itu Mbak, kan dengan Mbak Febri nih mengabdikan waktu udah 10 tahun lebih ya di Panti Hafara, mengurusi ODGJ, lansia terlantar dan lain sebagainya. Apa yang Mbak Febri rasakan sebagai pribadi? Kalau sebagai pribadi itu ketika saya bisa berinteraksi dengan teman-teman, itu saya merasa bersyukur sekali tentang apa yang terjadi dengan hidup saya. Mungkin ketika saya tidak berinteraksi dengan teman-teman, saya ngerasa Tuhan kok jahat sih hidup saya seperti ini. Tapi ketika saya Melihat ngobrol ada dengan seperti teman-teman, mereka gitu, betapa ternyata- bersyukurnya hidup kita terus ya saya gitu. sangat bersyukur sekali. Ya Tuhan, terima kasih saya bisa hidup seperti ini.
Ternyata teman-teman yang kondisinya jauh lebih tidak baik dibanding saya ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali, apalagi kita yang terjun di dunia kemanusiaan sering melihat dan bersama dengan mereka gitu. Dan bersama dengan mereka itu adalah rasa syukur kita sebenarnya, bukan menjadi beban, tapi kita justru bersyukur bahwa Tuhan jauh mengasihi kita ya, dan Tuhan juga mengasihi mereka gitu. Makasih Mbak Febri buat waktunya, dan saya berdoa Hafara bisa sukses dengan program-programnya ke depan. Dan pengembangannya ya, saya lihat ada bangun rumah singgah lagi nih kan. Dan salam juga buat Mas Habib, sahabat saya yang luar biasa. Terima kasih, buat Bu. Hafara, sukses terus. Nah sahabat, itu bincang kita dari Panti Hafara, tempat di mana ODGJ memiliki rumah dengan cinta. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe.